Ya, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ibu dan anakku sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada kesempatan ini. Masya Allah, Muharram sudah kita lewatkan, Shafar pun sudah berlalu di hadapan kita, dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di awal-awal Rabiul Awal. Kalau kita sudah masuk kepada Rabiul Awal, hitungannya berarti pas 6 bulan menjelang Ramadan. 6 bulan menjelang Ramadan. Nah, belajar dari salafus soleh nih, kalau sudah 6 bulan menjelang Ramadan, belajar dari orang-orang soleh terdahulu yang kerinduannya tidak pernah lepas dari bulan Ramadan, yang hatinya tidak pernah lepas dari bulan Ramadan. Para salafus soleh itu begitu Ramadan selesai, dari Ramadan kemudian 6 bulan kemudian sampai kepada Syawal, berarti ya, sampai kepada bulan Syawal, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabiul Awal kemudian sampai kepada bulan Ramadan kembali, doa mereka sekarang beralih. Jadi mereka membagi tahun itu menjadi 2, ya. Separuh tahunnya untuk berdoa, ngangkat tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan di bulan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara setengah tahun kemudian adalah dipergunakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Begitu kerinduan mereka kepada bulan Ramadan, sehingga hatinya tidak pernah lepas dari bulan Ramadan. Nah, kalau sudah berbicara tentang Ramadan, minta diterima Ramadan, minta dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, ada sesuatu yang harus diperhatikan. Yang masih punya utang, bukan utang sepatu, bukan utang jilbab ya. Yang masih punya utang puasa, maka bersegeralah. Ini udah 6 bulan lagi nih, udah 6 bulan berlalu, ya. Maka yang masih tadi punya hutang, bersegeralah untuk menyelesaikannya agar ketika kita sudah tadi bertemu dengan bulan Ramadan, utang-utang kita udah beres. Sambil terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para salafus saleh kok membagi tahunnya menjadi 2 seperti itu? Menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadan. Menunjukkan betapa banyak kebaikan di bulan Ramadan, sehingga bahkan mereka menginginkan Ramadan setiap bulan. Pengennya mah begitu, Ramadan setiap bulan. Kayaknya karyawan Elur juga pengennya Ramadan setiap bulan ya. Ada apa coba Ramadan setiap bulan, THR-nya Mi, katanya. Masya Allah ya. Aduh, saya juga kepengen Mi Ramadan tiap bulan, berarti tiap bulan ada THR ya, seperti itu. Bukan itu sebenarnya yang diinginkan oleh para salafus saleh. Menunjukkan apa? Begitu hebatnya bulan Ramadan, begitu besarnya pahala yang ada di bulan Ramadan, begitu banyaknya kebaikan di bulan Ramadan nih, sehingga mereka bersungguh-sungguh tadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diterima 6 bulan, kemudian memohon bertemu lagi 6 bulan. Taib, insya Allah hari ini kita akan mempelajari salah satu sunnah, bukan sunnah, salah satu adalah petunjuk Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik petunjuk. Nah, kalau amalan ini kita laksanakan, Masya Allah keutamaannya luar biasa. Oleh karena itu mungkin nanti kita sebelum mempelajari tentang wudhunya Rasulullah SAW, bukan sekedar wudhu. Karena nanti ketika Rasulullah SAW berbicara tentang keutamaan, beliau selalu mengatakan begini, man tawaddo'a hadza wudu'i.
Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, katanya. Atau kadang-kadang beliau mengatakan man tawaddo'a asbagul wudu'i. Barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya. Atau kadang-kadang beliau ngomong begini, man tawaddo' ya, ahsanul wudu'i. Barang siapa yang berwudu kemudian dia memperindah wudunya. Itu janji Rasulullah SAW. Maka keutamaan nanti yang akan didapatkan dari wudu bukan titik di wudu. Beliau tidak mengatakan barang siapa yang berwudu, enggak, pasti ada kelanjutannya. Oleh karena itu anakku, meskipun dari kecil kita sudah wudu, dari kita masuk TK kita sudah belajar wudu seperti itu, sampai tadi subuh pun berwudu, bahkan mungkin sebelum berangkat ke sini ada yang mau sholat duha pun berwudu terlebih dahulu, maka alangkah baiknya kita melihat kembali sudahkah wudu kita seperti wudu Rasulullah SAW. Yuk tengok kembali. Maka kita mulai dari wudu. Apa sih itu wudu? Ada yang tahu apa itu wudu? Saya yakin semuanya tahu, cuman susah ngomongnya nih. Ya, ngeluarinnya susah. Apa itu wudu? Titik? Masih ada lanjutannya atau titik? Ada yang mau melanjutkan? Separuh udah benar nih, membersihkan diri dari hadas kecil secara syar'i, secara syariat ya, makna secara syariat. Karena makna secara tadi bahasa, wudu itu adalah mengalir. Kalau secara bahasa nih, mengalir. Jadi kalau ingus ngalir aja, kalau secara bahasanya mah itu wudu. Gitu loh. Ya, seperti itu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah sesuai dengan syariat membersihkan hadas kecil, ya. Ada lanjutan? Siapa yang mau melanjutkan? Berniat untuk membersihkan tadi hadas kecil. Ada yang mau melanjutkan? Angkat tangan. Enggak ada yang dihukum. Yuk. Salah enggak disalahin, paling-paling dibilang kurang tepat. Nyerah? Sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Toib, masih ada yang nambahin sedikit lagi? Nah, itu poinnya. Karena nanti ada tadi meniatkan diri untuk menghilangkan hadas kecil dengan tata cara tertentu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi tadi bukan dengan air, dengan debu. Maka namanya tayamum. Maka yang membedakannya adalah ada kalimat dengan air. Mau hadiah gak? Mau? Mau gak? Mau. Masya Allah. Kalau mau silahkan. Kalau nggak mau untuk yang lain, untuk saya juga boleh. Baik. Jadi wudu adalah tadi membersihkan diri dari hadas kecil, ya. Membersihkan diri tadi dari hadas kecil dengan mempergunakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dengan mempergunakan air. Membersihkan diri dari hadas kecil dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Artinya caranya jangan ngarang. Niatannya menghilangkan hadas kecil, kemudian mempergunakan air, tapi tata caranya ngarang sendiri. Ya, maka itu tidak disebut wudu. Makanya tadi membersihkan diri dari hadas kecil dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dengan mempergunakan air. Itu tadi yang disebut wudu. Karena wudu itu adalah ibadah, berarti harus ada dalilnya. Maka di antara dalil wudu kita dapatkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Silahkan tolong dibaca yang sudah ketemu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marḍaa aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaibi aw lamastum nisaa aw tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibatan famsahu bi wujuhikum wa aydikum ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara komplit di dalam surat Al-Maidah ayat 6 menyebutkan 3 toharoh sekaligus. Di dalamnya ada wudhu, ada tayamum, ada mandi junub, ada mandi besar. Dijelaskan kepada kita, maka tadi karena wudhu adalah ibadah, maka ada dalilnya. Mana sih perintah wudhu? Kita dapatkan salah satunya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini cuma disuruh orang yang beriman. Jadi kalau orang kafir mau wudhu 1000 kali pun gak ada nilainya di sisi Allah, karena tadi passwordnya adalah iman, modalnya adalah iman. Kemudian Allah melanjutkan idza kuntum ila sholah, apabila kalian hendak melakukan sholah, fagsilu wujuhakum, maka cucilah mukamu. Kalau di dalam ayat adalah disebutkan cucilah mukamu, makanya nanti kita butuh hadis Rasulullah SAW. Fagsilu wujuhakum, maka cucilah mukamu, wa aidiyakum ilal marafiq, dan cucilah tanganmu sampai ke siku, wa arjulakum wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal kabain, dan cucilah kakimu sampai ke mata kaki. Adapun hadis dari Rasulullah SAW kita dapatkan di mana Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah katanya tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Ibu mau sholat baca Al-Baqarah tambah An-Nisa tambah Ali Imran tambah Al-A'raf sama At-Taubah, kali ada yang sholatnya begitu ya. Ini kan tadi Al-Baqarah tambah An-Nisa tambah Ali Imran tambah At-Taubah, kan belum sampai sepertiga Al-Quran nih. Saya baca sepertiga Al-Quran nih. Baca apa? Qul huwallahu ahad. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Quran? Iya, hadisnya sahih. Rasulullah SAW menyebutkan Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Quran. Tapi tolong pahami, bukan berarti ibu baca kulhu 3 kali hatam. Aku sudah hatam dong, ya. Ya Allah cepet banget, Masya Allah luar biasa. Iya, baca kulhu 3 kali katanya, ya. Kan kata Rasulullah sepertiga, betul. Tapi yang dimaksud sepertiga Al-Quran itu isinya 3: tauhid, akidah, kemudian kisah, cerita, kemudian yang ketiga adalah ibadah. Perintah sholat, perintah wudhu itu adalah ibadah. Nah, Al-Ikhlas itu mewakili tauhid, makanya disebutkan Al-Ikhlas sepertiga dari Al-Quran. Ya, seperti. Nah, baca segitu banyaknya dari Al-Quran, kalau enggak wudhu tetap aja sholatnya enggak sah. Maka yuk, kalau kita tahu tadi bagaimana tadi disebutkan ini perintah wudhu, maka kita pelajari, tengok kembali. Kita cuma nengok aja, tenang, jangan khawatir. Ya, entar wudhu lagi, TK wudhu, SD wudhu, SMP wudhu yang diajarin, SMA. Sekarang udah punya anak TK, wudhu lagi aja. Makanya saya nggak ngajak belajar, kita ngajak nengok kembali, tengok lagi wudhu kita sudah sesuai belum sih wudhu kita dengan wudhunya Rasulullah SAW. Nah, kenapa? Karena ternyata nanti ada orang yang wudhu tapi diancam dengan siksaan api neraka. Wudhu tapi diancam oleh tadi siksaan api neraka. Satu saat Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabatnya. Kemudian tadi sampai kepada satu tempat, ini sudah kesorean.
untuk melakukan sholat wusta, sholat asar. Maka kemudian Rasulullah SAW pun berwudu, kemudian beliau sholat karena terburu-buru para sahabat wudunya sekenanya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Celakalah mata kaki yang tidak terkena air wudu akan disentuh, akan dibakar oleh api neraka. Oleh karena itu jangan sepelekan. Ada orang yang kadang-kadang wudu sikutnya nggak basah, padahal bajunya pada basah semua kayak anak TK itu ya Bu ya. Air banyak yang terbuang tapi ternyata sikutnya nggak kena. Ya, atau ada yang berwudu karena sayang kepada make upnya, misalnya wudunya cuman begini-begini doang nih, sayang bedaknya ya, seperti itu. Maka ini mungkin nanti yang harus kita perhatikan kembali, kita tengok kembali. Nah, sebelum kita mempelajari tentang wudunya, akan menjadi penyemangat bagi kita apabila kita tahu apa sih keutamaan wudu. Apa sih keutamaan wudu? Maka kita lihat yang pertama, wudu akan menjadi, dia adalah sebagian dari iman. Wudu bagian dari keimanan. Artinya iman seseorang tidak akan pernah sempurna kalau dia tidak mau melakukan wudu. Wudu adalah bagian keimanan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menyebutkan at-tahuru satrul imani. At-tahuru satrul iman, kesucian. Karena wudu kan tadi toharoh ya, kesucian. Masih ingat toharoh yang diperintahkan kepada kita? Macam-macam toharoh. Membersihkan diri dari hadas kecil, terus membersihkan diri dari hadas besar. Yang ketiga, membersihkan diri dari najis. Itu adalah toharoh yang diperintahkan kepada kita, membersihkan diri dari hadas kecil dengan cara wudu atau tayamum, membersihkan diri dari hadas besar dengan cara mandi janabat atau tayamum. Yang ketiga, membersihkan diri dari najis dengan cara tadi adalah dicucinya atau mempergunakan debu atau mempergunakan batu. Ini tadi toharoh, dan toharoh berarti wudu bagian dari toharoh. Maka di antara keutamaan wudu, dia merupakan bagian toharoh dan dia menjadikan sebagian dari iman. Jadi wudu adalah bagian dari keimanan. Enggak akan disebut beriman seseorang kalau tidak pernah mau wudu ya. Dia ngaku beriman kepada Allah, tapi kalau tidak pernah wudu, tidak mau wudu, maka tidak disebut dia beriman. Yang kedua, di antara keutamaannya, Masya Allah, ternyata wudu akan menjadi penyebab Allah jatuh cinta kepada kita. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah wudu-wudu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Di ujung ayat Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya katanya Allah Subhanahu wa taala amat cinta kepada orang yang tawab, yang bertobat. Al-Baqarah 222. Ini ayat haid ya. Atasnya berbicara tentang haid. Iya. Iya. Silakan tolong dibaca artinya saja. Dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid. Menunjukkan agama Islam adalah agama yang sempurna. Sampai masalah haid aja dibahas di dalam Al-Quran. Teruskan. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Haid itu aja, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, haid itu adalah najis. Makanya kita wajib membersihkan diri dari darah haid. Teruskan. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diberitakan Allah kepadamu. Teruskan, ujung ayatnya masih.
ayat 22 kan ya Bu? Masih ada bawahnya. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat. Innallaha tawwabina wa yuhib. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dan wudu merupakan bagian dari mensucikan diri. Berarti wudu diantara keutamaannya akan menjadi penyebab Allah jatuh cinta kepada kita. Insya Allah anakku, ketahuilah kalau Allah sudah jatuh cinta kepada kita, seluruh urusan kelar. Beres urusan kita kalau sudah Allah jatuh cinta kepada kita. Maka berusaha mencari penyebab-penyebab turunnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wudu. Yang ketiga di antara keutamaan wudu, dia akan menaikkan derajat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Anakku, walikuli, kata Allah Subhanahu wa taala, walikuli darajatum mimma amilun. Setiap kalian itu derajatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada amal yang dilakukannya. Dan salah satu amalan yang akan menaikkan derajat adalah wudu. Bisa jadi kita semua yang duduk di sini adalah masuk surga di surga yang sama. Amin, mudah-mudahan Allah berikan seperti itu. Tapi derajat kita di surga bisa jadi berbeda-beda. Seperti orang-orang yang beriman dijanjikan masuk ke dalam surga, tapi derajatnya di dalam surga akan berbeda-beda. Dan untuk menaikkan derajat kita di dalam surga, salah satunya adalah dengan cara berwudu. Begitu juga wudu menjadi penyebab dihapuskannya dosa. Iya, penyebab dihapuskan dosa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidaklah seseorang berwudu, seorang mukmin berwudu, kemudian dia mencuci kedua belah tangannya, kecuali dosa-dosa akan keluar dari tangan-tangannya sampai dari balik-balik kukunya. Ada dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Dan Masya Allah, kadang-kadang kita melakukan dosa, subhanallah tadi seperti itu, kadang-kadang kita melakukan dosa tidak terasa kita melakukan dosa. Tidak merasa kita melakukan kesalahan. Ya. Sehingga kita tidak istighfar, tidak tobat atas dosa tersebut. Karena nggak merasa melakukan dosa seperti itu. Padahal kita telah melakukan dosa misalnya. Ketika kita tidak merasa, kan gak mungkin kita tobat, gak mungkin kita baca istighfar, gak mungkin kita minta ampun. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya memberikan kesempatan kepada kita. Ada amalan-amalan yang apabila kita melakukannya, otomatis amalan ini akan menghapuskan dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak terjatuh kepada dosa. Nggak usah ngitung dari mulai kita akil balik, nggak usah. Hari ini aja nih, mulai dari rumah datang ke sini, siapa yang tidak melakukan dosa? Dari rumah jalan ke sini nih. Ada yang mau angkat tangan? Selama saya dari rumah jalan ke sini tidak melakukan dosa, ada yang angkat tangan? Kadang-kadang naik mobil, naik motor, ngelihat motor orang yang tadi knalpotnya asapnya udah hitam, ngomong, ya Allah, motor udah begitu, kata. Belum lagi gayanya emak-emak, sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Kalau enggak gitu udah ngesen kagak dimati-matiin ya, sampai orang bingung mau ngeduluin salah, dia kayak mau belok gitu tadi seperti itu. Ya, itu sen masih nyala aja, mau diduluin takut dia belok. Ya, tapi nggak diduluin kok nggak belok-belok gitu tadi seperti itu. Ya Allah, berarti kita sudah membuat susah orang.
Tanpa kita sadari kita sudah melakukan kesalahan. Dan Masya Allah, Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita ada amalan-amalan yang secara otomatis dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa. Salah satunya adalah wudhu. Dan tidaklah katanya dia berkumur-kumur kecuali keluarlah dosa dari mulutnya. Tidaklah dia mencuci mukanya kecuali dosa akan keluar dari wajahnya sampai dari balik-balik matanya yang miring-miring dikit tuh mata, gitu loh. Ya. Sampai kemudian rambutnya, kemudian tadi kakinya, sampai dari balik-balik kuku kakinya dijanjikan seperti itu. Tapi tolong ketahui anakku, yang dimaksud oleh para ulama wudhu kata Rasulullah SAW, wudhu menghapuskan dosa. Para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah dosa kecil selama kita meninggalkan dosa besar. Sekarang pertanyaannya, gibah dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Alhamdulillah semua ngaku. Tapi siapa yang seumur hidupnya terlepas dari gibah? Ya Allah, Bu, ada aja yang digibahin ya. Ya Allah, ya Rob. Kadang murid gibahin guru, kadang guru gibahin murid, kadang tadi teman gibahin teman yang satunya, terus pakai ngomong afwan, maaf, ini mah bukan ngomongin katanya. Maaf ya, ini mah bukan ngomongin. Ini mah kenyataan, memang begitu gibah itu kenyataan. Ketika Rasulullah SAW berbicara dengan Aisyah tentang tadi masalah gibah, Aisyah ngomong, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memang pelit kenyataan, kemudian kita bilang, ngomongin ke teman, tahu nggak, itu ibu itu tuh pelit loh, tahu nggak teman kita yang atuh itu tuh, ya Allah. Kata temannya, apa sih? Enggak, takut gibah. Iya, tapi kan. Udah jangan ngomongin orang, ini mah bukan ngomongin, emang iya. Nah begitulah gibah tuh emang iya. Dia pelit kita bilang pelit, itulah gibah. Kalau dia nggak pelit kita bilang pelit, itu fitnah. Seperti itu kan, gibah itu engkau menceritakan keburukan saudaramu di pembelakangannya, di baliknya, ya, ketika dia tidak ada di hadapanmu dan dia tidak suka kalau keburukannya disebut-sebut. Kan orang pelit juga nggak suka kalau dibilangin pelit gitu ya. Ya suka. Itu gibah. Ya, seperti itu. Ya, hati-hati tadi seperti itu. Nah ini kalau gibah mah dosa besar, nggak boleh nggak hilang dengan kumur-kumur ketika wudhu. Gibah ngomongin orang, udah jangan ngomongin orang. Tenang aja nanti wudhu juga hilang, kumur-kumur hilang kata. Ya. Bukan itu. Yang tadi disebutkan di sini adalah dosa-dosa kecil selama kita menjauhkan diri dari dosa besar. Selanjutnya di antara keutamaan wudhu adalah penyebab sahnya sholat. Penyebab sahnya sholat. Yang keberapa nih? 5. Penyebab sahnya sholat tadi sudah disebutkanlah di atas ya, layak balullah sholata ahadikum, katanya Allah tidak akan menerima sholat di salah seorang di antara kalian iza ahdasa hatta yatawaddo, apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ditanyakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan tadi hadas? Maka Abu Hurairah menyebutkan furatun au pusun, durratun au pusun, yaitu kentut yang bunyi maupun yang enggak bunyi. Yang durratun datditut, ya. Yang pusun bunyinya cuman pes doang. Kalau itu tadi adalah kentut, maka itu disebut hadas, berarti mengharuskan seseorang wudu kalau dia mau sholat. Maka wudu merupakan syarat diterimanya sholat. Wudu juga nanti perhiasan pada hari kiamat. Sebagaimana kita di dunia suka dengan perhiasan,
suka tadi adalah dengan emas, suka dengan perhiasan, maka nanti pada hari kiamat wudhu itu akan menjadi perhiasan bagi kita nanti pada hari kiamat. Jadi hilyah, ya. Seorang mukmin katanya perhiasannya nanti pada hari kiamat sebanyak wudhu yang dilakukannya. Jadi hilyah, jadi perhiasan bagi kita nanti pada hari kiamat. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh di antara keutamaan wudhu, yang ketujuh adalah di antara keutamaannya adalah merupakan tanda pembeda umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umat yang lainnya. Tanda. Jadi wudhu itu nanti pada hari kiamat jadi tanda, jadi burhan. Jadi tanda bagi kita bahwa kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat itu tadi dari bekas-bekas wudhu kita. Disebutkan bahwa para nabi itu nanti pada hari kiamat mereka masing-masing memiliki telaga dan setiap nabi akan membawa umatnya ke telaganya masing-masing. Dan setiap nabi akan mengenali umatnya sebagaimana para penggembala mengenali gembalaannya. Artinya kita nggak bisa nyusup nih. Oh, itu ada Nabi Daud, pengikutnya cuma sedikit. Aku ikut rombongan itu aja, kali Nabi Daud jadi seneng. Enggak, Bu, diusir. Engkau bukan umatku. Keluar. Bahkan nanti pada hari kiamat ada seorang nabi yang tidak memiliki satu pengikut pun. Enggak memiliki, karena tugas Nabi adalah menyampaikan, orang ikut atau enggak bukan kewajibannya. Ada Nabi yang tidak punya pengikut satu orang pun. Jangan coba-coba ibu kemudian udah deh aku ikut jadi pengikutnya ya. Diusir, engkau bukan umatku. Dikenali. Nah, satu saat Rasulullah SAW melewat di pemakaman. Kemudian beliau mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Setelah selesai mendoakan, kemudian beliau menyebutkan betapa inginnya aku bersegera bertemu dengan saudara-saudaraku. Anakku, betapa inginnya aku segera bertemu dengan saudara-saudaraku. Apa kata sahabat saat itu? Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Apa kata Rasulullah? Bukan. Engkau adalah sahabatku, adapun saudaraku adalah dari umatku yang belum lagi datang. Artinya dari umatnya Rasulullah SAW yang tidak ketemu dengan beliau. Dan kita punya kans untuk itu, punya kesempatan untuk disebut saudaranya Rasulullah SAW, saudara seiman, saudara seakidah, saudara seagama. Anakku, kan masa itu belum ada HP ya, belum ada WhatsApp ya, belum ada FB ya. Terus gimana dong Rasulullah mengenal kita? Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, ya Rasulullah, lalu bagaimana engkau tidak pernah bertemu dengan mereka? Beliau tidak pernah ketemu dengan kita tadi seperti ini. Lalu bagaimana engkau mengenali mereka ya Rasulullah? Kalau sekarang kan bisa kirim foto, kenalkan, gitu ya, bisa seperti dulu kan bisa gimana kita dikenali oleh Rasulullah SAW? Terlebih kita tidak sejaman dengan Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana menurut pendapatmu kalau ada kuda putih di keningnya, putih di tangannya, di kakinya, katanya seperti itu, di tengah-tengah kuda hitam legam. Ada kuda putih di tengah-tengah kuda hitam, gampang nggak mengenali? Begitulah kata Rasulullah SAW, aku mengenali umatku, yaitu dari bekas-bekas anggota tubuhnya yang biasa dipakai untuk wudhu. Jadi wudhu akan menjadi tanda nanti bagi kita. Kita akan dikenali oleh Rasulullah SAW. Nah, permasalahannya wudhu yang mana yang akan menjadi tanda bagi kita supaya kita dikenal oleh Rasulullah SAW. Maka yuk semangatlah untuk mempelajari wudhunya Rasulullah SAW.
Baik, saya tambahkan sedikit lagi. Udah nyampe berapa tadi? Berarti sekarang 8 ya. Yang ke-8 di antara keutamaan wudhu adalah menjadi penyebab dimasukkannya ke dalam surga. Terlebih-lebih kalau kemudian wudhu itu diikuti dengan sholat syukur wudhu atau diikuti dengan doa, maka jangan pernah menyepelekan doa selesai wudhu. Penyebab dimasukkannya ke dalam surga, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, beliau menyebutkan man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa'ahsanal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya. Kemudian katanya summa sholliya rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Yakbilu alaiha biqalbihi wa wajhihi, yang sholatnya menghadapkan hatinya, menghadapkan wajahnya, menghadapkan hatinya, menghadapkan wajahnya. Di dalam hadis lain disebutkan yang sholatnya tidak omong-omong dengan dirinya, yang sholatnya menghadapkan wajah dan hatinya dan tidak beromong-omong dengan dirinya. Ada yang sholatnya suka beromong-omong, ngobrol, iya, bukan dengan teman sebelahnya, ngobrolnya dengan dirinya sendiri. Allahu Akbar, besok kondangan, pakai baju apa ya, Sami Allahu liman hamidah, nanti kalau ada di sono supasup, aku mau supasup. Allahu Akbar. Itu sholat dari mulai berangkat kondangan sampai makan bakso, makan supasup, makan sate ayam lontong, itu komplit di dalam sholat. Itu namanya omong-omong dengan dirinya sendiri. Nah ini tadi syaratnya, wudhunya dibagusin, sholat 2 rakaat, yang sholatnya tadi adalah menghadapkan wajah dan hatinya, nggak omong-omong dengan dirinya sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Wajabalahul jannah, maka wajiblah baginya surga. Bahkan di dalam hadis lain dijanjikan masuk ke dalam surga, dipersilahkan memilih pintu mana yang dia sukai. Surga itu ada pintu-pintunya, ada babu sholah, ada babu taubah, ada babu sodakoh, ada babu sobar, ada babul aiman, ya, ada babul haj. Ada pintu-pintu surga tadi seperti itu. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW pintu surga disebutkan ada 8. Nah, orang yang wudhu punya kesempatan, kalau para laki-laki khususnya tadi seperti itu, dia diizinkan masuk ke dalam surga harus berdarah-darah terlebih dahulu. Dia berjuang di bawah jalan Allah, maju ke medan perang, kena sabetan pedang, kena mortir, kena bom, meninggal dunia, maka dipersilahkan kepadanya masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang dia sukai. Kita punya kesempatan tanpa berdarah-darah. Dengan cara apa? Wudhu, perbaiki wudhu kita. Rasulullah SAW memberikan barang siapa yang berwudhu dan dia wudhunya seperti wudhuku, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam hadis yang lain ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa kata Rasulullah SAW? Maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan dipersilahkan kepadanya untuk masuk lewat pintu yang mana saja. Para ulama menyebutkan ini adalah kunci, katanya. Kunci bagi kita untuk bisa masuk kepada 8 pintu surga dan kita boleh memilih. Nah anakku, orang yang dimasukkan ke dalam surga itu nggak bisa milih. Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Kalau ibaratnya kita tadi sekolah, kadang-kadang kita punya nilai ya, matematikanya 7, bahasa Indonesianya 8, seperti itu, bahasa Inggrisnya 5.
maka dia akan dimasukkan ke dalam surga kepada yang nilainya tertinggi. Orang yang nilai tertingginya di sholat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga lewat babu sholat. Orang yang nilai tertingginya dari puasa, maka dia akan masuk ke dalam surga lewat babu royan. Nah ini kita punya kesempatan milih mau lewat pintu yang mana. Ayo silakan mau lewat pintu yang mana. Ayo mau lewat pintu yang mana? Semua pintu, 8 pintu tadi ngajak. Ayo silakan masuk sini, silakan masuk sini, silakan masuk sini. Apa syaratnya? Tentu saja setelah keimanan, salah satunya adalah berwudu seperti wudu Rasulullah SAW. Setelah itu membaca doa. Maka 8 pintu surga dijanjikan akan dibukakan untuknya. Yang ke-9, wudu juga akan menjadi penyebab didoakan oleh malaikat. Siapa yang ingin mendapatkan doa makhluk yang mulia, makhluk yang tidak pernah berdosa, maka perbaikilah wudunya, lakukanlah wudu. Akan didoakan oleh malaikat hatta sampai dia dalam kondisi tidur pun, karena dia berwudu sebelum tidur, itu akan menjadi penyebab malaikat mendoakannya. Apabila seseorang berwudu kemudian dia naik ke tempat tidurnya, katanya, jadi berwudu sebelum tidur, dia naik ke tempat tidurnya, maka tadi malaikat akan berada di balik-balik selimutnya. Tidaklah dia membalikan tubuhnya, kecuali malaikat akan mengatakan, ya Allah ampunilah si fulan, rahmatilah si fulan, karena dia tidur dalam keadaan suci. Maka tidur penyebab didoakan oleh malaikat. Kita butuh banget sama doa ya. Butuh banget sama doa ya. Lihat aja coba ketika kita sakit, teman kita kemudian maaf ya waktu sakit saya nggak bisa ngejenguk. Apa kata kita? Nggak apa-apa, yang penting doa. Kita hajatan tadi seperti itu nyunatin anak, atau ketika kita nikah tadi seperti itu, teman kita nggak bisa datang karena ada halangan, kemudian ketemu afwan ya waktu situ nikah aku nggak bisa datang, kita akan mengatakan nggak apa-apa, yang penting doa. Saking pentingnya doa. Nah sekarang ada makhluk yang mulia, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, makhluk yang dekat kedudukannya dengan Allah, mau ngedoain kita asal syaratnya kita penuhi. Salah satunya adalah wudu. Yang terakhir, mudah-mudahan 10 keutamaan wudu ini terakhir keutamaan wudunya, atau kajiannya juga udah mau terakhir. Oh, udah mau jam 11. Baik, masih ada setengah jam lagi. Kita belum masuk kepada wudunya nih, ya. Yang ke-10 yaitu tadi di antara keutamaan wudu adalah penyebab terurainya ikatan syaitan. Penyebab terurainya ikatan syaitan. Anakku, kabar dari Rasulullah SAW, apabila kita mau naik ke tempat tidur kita mau tidur, tengkuk kita diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Makanya kadang-kadang mau bangun sholat tahajud itu berat banget ya, karena diikat. Tapi nanti malam nggak usah cariin di mana ya ikatannya, diikat tengkuk. Karena salah satu tempat yang disukai oleh syaitan adalah tengkuk. Makanya kalau orang meruqyah biasanya mulai yang dipegang adalah tengkuk. Tukang-tukang sihir juga menanamkan tadi sihir-sihirnya adalah di tengkuk. Satu saat ada satu keluarga, qadarullah ibunya sedang terkena sihir. Saya bilang salah satunya ruqyah dengan mempergunakan daun bidara. Di mana Mi dapat bidara? Di rumah ada. Kalau memang mau saya memiliki bibit-bibit bidara, silahkan ambil ke rumah. Mereka datang sekeluarga, istrinya, suaminya, anaknya 2, laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka menanyakan bagaimana cara tadi meruqyah. Saya jelaskan. Itu ruqyah, itu baca ayat-ayat ruqyah sambil diapain Mi? Saya nggak sengaja, saya tidak berniat untuk meruqyah. Ya. Dan saya juga kalau diminta, kalau masih ada orang yang tadi mau meruqyah, yang lainnya saya juga tidak meruqyah.
kecuali dalam kondisi terpaksa. Saat itu saya dipaksa harus meruqyah. Kenapa? Enggak sengaja. Karena tadi anaknya ngomong, ini ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, ya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 102 seperti itu. Gimana Mi caranya? Dibacakan sambil dipegang tengkuknya. Saya nggak sengaja, Bu. Saya pegang tengkuk ibu itu. Dibacakan sampai begini nih, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la haula wala quwata, langsung reaksi. Terpaksa meruqyah. 1 jam lebih, melelahkan. Jangan rusak tanamanku, jangan rusak tanamanku. Dia teriak. Jangan rusak tanamanku. Aku ini disuruh ngebunuhnya, cuman aku kasihan, dia orang baik, aku tidak gak membunuhnya, tapi aku disuruhnya. Tengkuk. Makanya setan mengikat kita ketika kita mau tidur itu adalah mengikat tengkuk 3 dengan 3 ikatan katanya. Apabila dia bangun membaca doa, maka lepaslah ikatan yang pertama. Tapi masih ada 2 ikatan ya. Pernah kita bangun baca doa, bobok lagi? Sering. Padahal udah bangun, udah tadi alhamdulillahilladzi ahyana. Apabila dia berwudu, lepaslah ikatan yang kedua. Tapi ingat baru 2, masih ada. Pernah wudu, udah pakai mukena, udah gelar sejadah, tapi malah ngeringkuk di atas sejadah? Malah tiduran di atas sejadah seperti ini. Maka apabila kemudian dia sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiga, maka dia pun akan menghadapi hari-harinya dengan penuh semangat katanya. Nah anakku, hari kita ini kita lalui diawali dengan bagaimana kita bersikap ketika bangun tidur. Pernah nggak mengalami bangun dari tidur sampai siang sampai sore lagi males banget mau ngerjain ini, males mau ngerjain itu, males? Kalau saya pernah. Nah ini dipengaruhi dari bangun kita. Ternyata tadi wudhu merupakan salah satu penyebab terurainya ikatan syaitan. Maka mudah-mudahan setelah kita mengetahui tentang keutamaan wudhu, kita semangat untuk memperbaiki wudhu kita. Lalu seperti apa sih wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anakku, hadis terkait wudhu Rasulullah SAW yang paling komplit adalah hadis yang diceritakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita rinci dulu, kita global dulu ya hadis dari Utsman bin Affan. Nanti insya Allah kita tadi rinci satu-satu. Maka kemudian di dalam Sahihain, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Utsman bin Affan katanya bahwa Utsman bin Affan meminta air wudhu. Lalu beliau pun berwudhu dengan membasuh kedua telapak tangannya. Kenapa nggak pakai niat, Mi? Niat sesuatu yang harus ada, nggak usah diceritain lagi. Harus ada, tidak usah diceritakan lagi. Nanti di hadis lain disebutkan diawali dengan mengucapkan basmalah. Berarti niat dalam hati, kemudian mengucapkan bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian berkumur. Berarti mulai dari niat, membaca basmalah, cuci tangan 3 kali, kumur 3 kali. Kemudian yang kelima adalah memasukkan air ke hidung 3 kali. Mungkin poin ini yang perlu kita perbaiki. Wudhu itu bukan nyuci hidung. Karena ada orang yang wudhu nyuci hidung.
Hidung juga ujungnya doang nih yang dicuci seperti itu. Ternyata yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan cuci hidung, tapi memasukkan air ke dalam hidung. Itu yang disebut istinsyak, ngambil air kemudian dihirup, baru kemudian istinsyak dibuang di sisi. Bahkan Rasulullah SAW kalau bukan bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh sampai ke pangkal hidung. Pernah nyoba sakit segrok sampai teng tadi. Jadi bukan cuma mencuci begini, dihirup airnya masuk ke dalam hidung. Dan ketahuilah, salah satu tempat juga yang paling disukai setan adalah lubang hidung kita. Kadang-kadang dipakai tempat nginep nih Bu, lubang hidung ya. Lubang hidung tadi seperti itu, dipakai tempat nginepnya syaitan. Makanya tadi istinsyak, yaitu mengambil air, dihirup tadi ke hidung pelan-pelan, tapi kesegrok. Itu kemarin sudah disampaikan, sabar di dalam mengamalkan ilmu. Karena belum terbiasa, kadang-kadang kita begitu, takut malah segrok beneran. Ya, seperti ya. Ini istinsyak 3 kali. Kemudian beliau pun membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Mana sih yang disebut wajah? Wajah itu bagian atasnya yang ditumbuhi rambut. Ini batasannya nih, batasan wajah yang ditumbuhi rambut nih. Rambut kita kan ada pada numbuh ya Bu, ya di sininya anakku ya. Berarti di sini adalah wajah, bagian bawahnya adalah sampai ke dagu kita, ke dagu. Sampingnya adalah dibatasi oleh tadi ujung centil-centil telinga kita, kiri kanannya. Itu yang wajah. Makanya ketika kita nyuci wajah, bukan cuman begini doang, piuk, piuk, piuk. Tapi kita tadi menyucinya adalah sampai kemudian tadi ke balik dagu kita. Ya, itu tadi di dalam hal tadi mencuci wajah. 3 kali katanya nyuci wajahnya. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, beliau mencuci tangan kanannya 3 kali. Kemudian tadi wa aydiyakum dari tangan sampai ke siku, kemudian mencuci tangan kirinya juga 3 kali. Jadi bukan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ada yang berwudu kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Enggak, kanan 3 kali, kiri 3 kali sampai ke siku. Nanti disunahkan kepada kita memperpanjangnya. Kan tadi disebutkan bahwa tadi air wudu, anggota tubuh yang dipakai untuk wudu nanti akan menimbulkan cahaya sebagai tanda. Maka dianjurkan kita bukan cuma sampai siku tapi sampai ke lengan untuk memperpanjang cahayanya. Kemudian baru setelah itu wamsahu birusikum, beliau pun mengusap kepalanya. Nah, kepala nggak ada disebutkan 3 kali. Yang lain disebutkan 3 kali, 3 kali, 3 kali. Tapi kepala disebutkan hanya 1 kali. Mana yang kepala? Ya ini semua kepala, bukan ujung-ujungnya doang, bukan ubun-ubunnya doang. Ya. Dan nanti ada 3 cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mengusap kepala. Yang pertama, beliau mengusap di atas kepalanya secara utuh, benar-benar di atas kepalanya. Beliau mengambil air, bedain ya, kalau tadi wajah dicuci, tangan dicuci, kaki dicuci. Tapi kalau pas Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepala, bukan dicuci. Tapi wamsahu diusap, namanya usap itu kayak nyapu, berarti airnya cuma nempel di tangan kita. Jangan begini, gluk. Enggak begitu aja kalau kita lewat ke pantura mau pinjam kena, ya Allah, hitam ya. Seperti itu. Karena tadi ngusap kepalanya tadi begitu. Ya. Kalau udah hitam begitu kan aromanya tahan napas. Ya, seperti itu. Ini tadi diusap kepala wamsahu birusikum, yaitu mengusapnya. Ada 3 yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mengusap kepala. Yang pertama, beliau mengusap kepala secara utuh. Beliau mengambil air dengan kedua belah tangannya,
Kemudian beliau membuang tadi airnya, kemudian beliau meletakkan dari bagian depan kepalanya, bagian depan, ditariknya ke bagian belakang sampai ke tengkuknya. Ini tadi loh yang diikat oleh setan itu nih, tengkuk nih, ya. Sampai ke tengkuknya, kemudian dikembalikan di tempat semula dan beliau pun kemudian mengusap telinganya tanpa mengambil air lagi terlebih dahulu. Karena telinga bagian dari kepala, ya. Telinga bagian dari kepala. Ini yang pertama, ya. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beliau mengusap ubun-ubunnya dan mengusap imamahnya. Jadi ternyata hadis yang mengusap ubun-ubun itu belum titik, baru koma. Dulu diajarin kita wudhu itu begini, toel ubun-ubun doang, tuil, 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 ubun-ubunnya doang dituil. Ternyata hadisnya belum titik nih. Yang ada hadisnya adalah beliau mengusap ubun-ubunnya, ngambil air, dimasukkan ke dalam tali sorbannya. Setelah itu beliau melanjutkan dengan mengusap di atas sorbannya. Jadi bukan ubun-ubunnya John. Jadi Rasulullah SAW wudhu pakai sorban, sorbannya tetap dipakai. Beliau tadi membasuh tadi ubun-ubunnya, dimasukkan, ngambil air, masukin ke ubun-ubunnya. Setelah itu beliau melanjutkan dengan mengusap di atas sorbannya. Nah, dulu kita diajarin mengusap ubun-ubun, padahal baru koma, belum titik hadisnya. Adapun cara yang ketiga, beliau langsung mengusap di atas imamahnya. Dan ini jadi pelajaran bagi kita ketika kita wudhu di tempat terbuka. Kita boleh wudhu dengan cara mengusap di atas jilbab kita. Karena Rasulullah SAW dari Su'bah bin Umayyah, ketika tadi beliau berwudu, beliau mengusap di atas imamahnya. Jadi beliau pakai sorban, kemudian tidak dibuka sorbannya, tapi kemudian langsung beliau ngambil air, kemudian beliau mengusap di atas sorbannya. Nah, ini jadi kemudian kemudahan bagi kita ketika kita wudu di tempat terbuka atau wudu yang campur antara laki-laki dengan perempuan, ya. Sehingga kita memudahkan kita, kepala kita nggak usah dibuka, cukup diusap di atas kepala kita. Kaos kaki kita nggak usah dibuka, cukup diusap di atas kaos kaki. Cuman syaratnya kalau kaos kaki harus wudhu dulu baru pakai kaos kaki. Nanti kalau batal boleh kita ngusap di atas kaos kaki kita. Yang terakhir, beliau mencuci kakinya sampai kedua mata kakinya. Terkadang beliau melebihkannya sampai ke betis untuk memperpanjang cahaya tadi, ya. Diperpanjang sampai ke betis. Kemudian mencuci kaki yang sebelah kiri, kemudian diperpanjang sampai ke betis. Maka kalau kita sudah seperti itu, nanti sempurnakan lagi dengan adab-adab yang lainnya. Contoh ketika cuci tangan, sempurnanya adalah kita menyela-nyela jari-jari tangan kita. Ketika kumur-kumur, bukan sekedar air numpang lewat dari mulut kita. Bukan sekedar hup, puh, hup, puh. Tapi beliau itu kalau kumur-kumur sampai mahmadhah, yang namanya mahmadhah itu sampai bunyi kupluk, 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 kupluk. Karena diantara tadi faedahnya salah satunya untuk menghilangkan, mengangkat kotoran-kotoran yang ada di mulut kita, yang ada di gigi-gigi kita nih, yang nyelip-nyelip nih. Ya, sampai kemudian tadi seperti itu. Begitu juga ketika kita tadi mencuci kaki tadi seperti itu, beliau pun tadi menyela-nyela jari-jari kakinya. Itu diantara kesempurnaan wudhu. Nah, kalau sudah wudhu kita seperti itu, berharaplah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wudhu kita menjadi wudhu seperti wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang bertanya. Iya. Tadi kan kalau di luar kan boleh pakai kerudungnya kan ya. Nah itu untuk bagian wajahnya itu gimana? Maksudnya kan udah tadi dari atas rambut sampai dagu. Sedangkan kalau pakai kerudung itu gimana? Agak dilonggarkan sedikit kerudungnya.
Kerudungnya agak dilonggarkan sedikit, agak ditarik ke depan sedikit tadi seperti itu, sehingga sela-sela tangan kita bisa masuk ke dalam. Ya. Kan kalau kemudian kita longgarkan sedikit, dimajukan sedikit begini, ya, kita ambil air wudhu, tangan-tangan kita bisa masuk ke sela-selanya ke dalam tadi seperti itu. Itu untuk wajah. Ya. Baik, masih ada? Iya, kuping adalah bagian al-uzunun. Kuping katanya bagian dari wajah. Apabila wajah boleh diusap di balik kerudungnya, berarti kuping juga boleh diusap di balik kerudung. Tidak harus masuk, tapi kalau mau kita masukkan langsung tadi mencentuh kupingnya, silahkan. Ya. Tapi kadang-kadang kan ada tadi anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian kan ada yang kadang-kadang pakai daleman, yang kadang-kadang buka dalemannya kupingnya juga susah untuk bukanya. Ya, sehingga cukup dia, masya Allah, apa itu ya Bu? Rame banget. Ya, baik. Mau nanya, sekarang kan banyak make up yang waterproof itu. Misal kalau mau wudhu, apakah Waterproof tuh yang anti air ya. Artinya dia tidak tembus kepada kulit kita. Ya. banyak orang yang memakai? Iya. Salah satu sahnya wudhu adalah sampainya air ke tubuh kita, ke kulit kita. Makanya kalau orang tadi pakai kutek, ini tidak akan sah wudhunya. Ya. Atau ada tangannya yang kena cat gitu ya, maka dia hendaklah membersihkan dulu tadi catnya. Iya, oleh karena itu anakku, masya Allah, kita berhias terutama terlebih-lebih untuk suami tidak dipermasalahkan, diperbolehkan, tapi jangan sampai kita berhias yang kemudian ini menyebabkan syariat tidak tersampaikan, syariat terkalahkan. Ya. Karena berarti dia kalau waterproof tadi seperti itu, berarti air tidak tembus kepada tadi pori-porinya. Lihat, beda antara kutek dengan tadi inai. Kalau inai dia masuk meresap kepada tadi kulit kita bagian dalam, makanya pakai inai tidak dipermasalahkan. Ya. Diperbolehkan, tapi pakai kutek tidak diperbolehkan. Mi, saya pakai kuteknya lagi head aja boleh? Kalau ngomong boleh enggak, jawabannya adalah boleh. Kalau boleh tadi adalah jawabannya adalah boleh, tetapi itu bukan kebiasaan orang muslim. Ya. Kalau mau berhias silahkan ambil inai aja, masya Allah ini ciri khas tadi seorang muslim ya. Meskipun kan saya nggak nggak lagi sholat, ya meskipun lagi nggak head, meskipun tidak berdosa saat itu, tapi tolong ketahui itu bukan kebiasaan orang muslim. Kan ribet-ribetin ya Bu ya, lagi head pakai itu nanti pas selesai headnya dengan bersihin gitu tadi seperti itu ya, insya Allah. Ya, masih ada? Masih keder. Aduh ya Allah, ganti make up nih katanya. Bukan malu, masalahnya ini kan banyak banget. Betul. Bahkan orang muslim itu Iya. pakai Betul. Iya. Iya, tidak apa. Betul tadi seperti itu. Maka setiap muslim dia hendaklah mengetahui tadi adab berhiasnya. Ya. Adab berhias, sehingga ketika dia berhias tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Adab berpakaian, sehingga ketika dia berpakaian tidak bertentangan dengan syariat. Ya, seperti itu. Maka hendaklah tadi perhatikan. Emang boleh boleh, tapi nanti pas waktunya sholat jangan sampai itu menghalangi kita untuk sholat. Boleh, tapi Anda siap-siap kerja keras mau wudhu itu tadi, ya? Iya, seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya. Makanya para pengantin tadi kadang-kadang tadi seperti itu, dia dianjurkan berwudu dulu nanti seperti itu. Bahkan nanti kadang-kadang dalam kondisi tertentu pengantin kalau memang menyulitkan dia diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Menjamak sholatnya kalau tadi mensulitkan bagi dia untuk tadi seperti itu, ini mau ngebersihin, tukang periasnya udah pulang. Ya, seperti itu. Ya.
Tadi dia diperbolehkan dalam kondisi tertentu, sulit bagi dia untuk melakukannya, diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Tapi yang namanya jamak itu enggak boleh dibiasakan. Kan kalau pakai make up begini, entar dia pakai make up nanti saya sholatnya dijamak. Itu berarti kepembiasaan, enggak boleh. Tadi kita menjamak sholat menjadi kebiasaan. Ya, maka silakan pilih berhias monggo, dan tadi monggo, terutama untuk suami jangan lupa yang ngebeliin lipstik suami, yang ngebeliin bedak suami, yang ngebeliin tadi parfumnya suami, pakailah untuk suami. Ini giliran di rumah baunya nano. Ya, Allah Mi kagak dandan juga, enggak, dia mau, bukan mau, terpaksa. Ya. Abis Mi sekalinya dandan ditanya mau kemana malam-malam. Karena kita yang bukan salah dia, salah kita membiasakan tadi seperti itu. Baik, masih ada? Silahkan. Kapan melakukan sholat sunnah syukur wudhu? Tadi disebutkan barang siapa yang berwudhu membaguskan wudhunya, kemudian tadi dia sholat 2 rakaat, bersolat sunnah syukur wudhu, berdekatan waktunya setelah kita selesai melakukan wudhu. Jangan wudhunya tadi subuh, sholat sunnahnya sekarang. Jadi selesai berwudu, baca doa, maka baru kemudian kita lanjutkan dengan sholat sunnah syukur wudu. Setelah selesai wudu. Kalau misalnya kan habis wudu kita sholat, kan kalau amalan sunnah bisa sama amalan sunnah, jadi misalnya sekalian dia subuh diniatin sekalian sholat sunnah syukur wudu gitu. Itu bisa. Pada dasarnya boleh, karena ini pada dasarnya boleh, tetapi ya pelit banget gitu ya, pahalanya kepengen 2, amalnya 1. Enggak, Pak, sesuai dengan syariat adalah dibolehkan, karena intinya barang siapa yang berwudu kemudian sholat 2 rakaat selain sholat wajib ya, sholat apa? Maka boleh kita menyatukan antara syukur wudu dengan tahiyatul masjid misalnya. Kadang-kadang syukur wudu itu tadi ketika dengan tahiyatul masjid kita bingung mana duluan nih, kan kalau syukur wudu harus segera, sementara masuk masjid juga nggak boleh duduk sebelum kita sholat 2 rakaat. Maka silahkan lakukan, satukan niatnya ya, diperbolehkan. Tapi kalau waktunya luas nih waktunya ya Allah, ini waktu sholat subuh itu masih luas nih, maka kita melakukan sholat tadi syukur wudu terlebih dahulu, baru kemudian melakukan qobliyah ya. Emang beda pahalanya lah, kan kata Rasulullah SAW, al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sebanding dengan pengorbanan. Yang sholatnya 1 kali meskipun meniatkan 2, kan pengorbanannya beda dengan yang sholatnya 2 kali. Seperti belum tentu sama ya, seperti itu. Maka jangan pernah, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang diberikan buka tersebut. Maka kemudian udahlah, aku mah gak usah puasa, ngasih buka aja. Seperti tidak sama dengan melakukan. Tapi ketika dalam kondisi tertentu yang tidak mungkin kita melakukan satu-satu, yang nggak mungkin kita mengerjakan tadi adalah satu-satu tadi seperti itu, maka silahkan padukan, niatkan untuk melakukan keduanya. Seperti itu waktu sholat syukur wudu. Masih ada? Iya, baik, silahkan. Terus 3 kali terus tuil-tuil ya. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita belum tahu tadi hadisnya, kita tadi mengusap kepalanya 3 kali, dan sekarang ternyata di dalam tadi petunjuk Rasulullah ketika mengusap kepala hanya 1 kali.
ya, maka mulailah berubah, mulailah ngikutin sunnah. Mi kan 3 kali lebih baik. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hati-hati kalian terhadap sesuatu yang dianggap baik oleh manusia yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, hati-hati tadi seperti itu. Ya. Karena kalau menurut kita 3 kali lebih baik ya, 3 kali lebih baik. Tapi menurut syariat yang lebih baik itu yang sesuai dengan contoh. Maka sekarang kita tadi adalah setelah kita ya Allah mohon ampun, ya Allah astagfirullah, ya Allah dulu saya bodoh nggak tahu ilmunya. Semoga Engkau ampuni aku. Alhamdulillah Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, wahai Rabb kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami lalai nggak tahu ilmunya sehingga melakukan yang tidak dicontohkan. Ya. Kita tadi minta ampun tadi seperti kemudian tidak mengulang di sisa-sisa umur hidup kita. Mulai perbaiki nih. Alhamdulillah sekarang sudah begini. Meskipun tentu saja bukan perkara mudah merubah kebiasaan. Merubah kebiasaan tadi seperti itu bukan perkara mudah, tapi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hasilnya, tapi proses kita untuk melakukan perubahan. Seperti itu. Ya, baik, masih ada? Baik, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi mudah-mudahan cukup, tapi masih ada 2 hadiah, sayang kalau tidak diambil. Siapa yang bisa menyebutkan 5 di antara keutamaan wudhu tanpa nunduk? 5. Yang pertama, wudhu sebagian dari keimanan. Wudhu sebagian dari keimanan. Yang kedua, wudhu penyebab terhapusnya dosa. Iya. 3. Mengangkat derajat. Sebagai pengangkat derajat. Yang keempat, Sahnya sholat. sebagai penyebab sahnya sholat. Yang kelima, ada 10 loh, 5 kan cuma separuhnya. Dicintai Allah. Penyebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa nyebutin 5 lagi selain yang sudah disebutkan tadi? Tanpa nunduk? Kalau saya tanpa nunduk gampang, Bu. Gini baca. Yang belum disebutkan. Ayo lelang. Ada? Oh, taib. Barakallahu fiik. Yang pertama, penyebab terurainya apa? Merupakan perhiasan akhirat. Yang kedua, merupakan pembeda antara umat Rasulullah dan umat lainnya. Baik, kita dibedakan. Yang ketiga, penyebab masuknya masuk surga. Yang keempat, penyebab kita didoakan oleh malaikat. Masya Allah, Yang barakallahu fiik. kelima, penyebab terurainya dari kata setan. Masya Allah, barakallahu fiik. Laris manis, Bu. Mangga nanti silahkan ambil ke depan ya. Baik, mudah-mudahan kali ini kajian kita kita belum nanti insya Allah kita masih di dalam bab wudhu. Kita belum mempelajari kapan kita diwajibkan wudhu, kapan kita disunahkan wudhu, apa saja yang membatalkan wudhu. Ya, semoga di kesempatan yang akan datang Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.